Sidang lanjutan kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gledis kembali menjadi perhatian publik setelah Jaksa Penuntut Umum atau JPU melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi. Dalam persidangan, JPU menilai bahwa Nikita Mirzani terlalu dimanja oleh tim kuasa hukumnya. Ucapan tersebut sontak menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial, terlebih karena dianggap tidak pantas diucapkan dalam konteks hukum yang seharusnya objektif. Banyak pihak menilai pernyataan itu justru memperlihatkan ketegangan emosional yang mulai keluar dari jalur profesionalitas dalam proses persidangan yang sejak awal sudah syarat dengan drama. Netizen yang berbakti pun langsung bereaksi keras. Mereka menilai JPU bersikap tidak netral dan terkesan membawa urusan pribadi ke ranah hukum. Beragam komentar sindiran pun bermunculan, menyebut JPU iri dan bahkan cemburu dengan perhatian yang diberikan pengacara Nikita Mirzani. Banyak yang menilai bahwa kasus ini sudah berubah menjadi ajang balas dendam, bukan lagi soal keadilan. Tidak sedikit pula yang menyebut bahwa suasana sidang kini lebih mirip panggung emosi ketimbang ruang hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. JPU bilang Nikita Mirzani sangat dibanggakan, dimanjakan sama pengacara Nikita Mirzani. Padahal itu bukan dimanjakan itu, Bu JPU. Itu hak Nikita Mirzani untuk datangkan saksi ahli. Mantap itu namanya cerdas itu. Kata JPU bahwa Bapak Hakim itu terlalu memanjakan Nikita. Sekarang begini, kalau Bapak Hakim itu memanjakan Nikita, pas Nikita mengajukan penangguhan penahanan, pasti Bapak Hakim setujui. Dan kalau memang Bapak Hakim itu memanjakan Nikita setiap kali dibicara itu dipotong-potong, disetujui juga sama Hakim. Justru di sini yang dilihat ya, maka kita memandang bahwa JPU itu yang dimanjakan Hakim. Dikit-dikit menyela omongan, dikit-dikit minta nggak boleh direkam, nggak boleh ada siaran live, banyak kali permintaan kan, dan itu permintaan itu dikabulkan sama Hakim. Kok malah dibilang Nikita dimanjakan? Luar biasa. Hari ini Besti si JPU-nya lucu. Apa katanya? Ami terlalu dimanjakan sama sama PH-nya. Ibu tuh pengen dimanja juga, atau bilang sama kita pasti dimanjain. Ya nanti aku bilang sama teman-teman aku buat manjain ibu. Emang yang sana kurang memanjakan ibu ya? Gak rebes, ibu gak dimanjain ya. Harusnya ibu kan dimanjain juga ya. Replik kayak gini tidak perlu disampaikan soal PH Niki, ngemanjain Niki. Itu mah urusannya mereka lah. Mau dimanjain kayak mau enggak? Ya wazar itu si Ece. Waduh, terus apa katanya? Harus mereka tegaskan lagi bahwa cenah pihak terlapor itu tidak meminta tolong. Terus kata-kata tolonglah Mail itu gimana itu? Itu apa? Suka ada-ada aja. Ya pokoknya mah saya ke depan ya cuma mau nawarin aja, siapa tahu ya ini mah bisi iya mah Besti nya bisi lalebet angin. Perlu dikerok sama aku, sini aku kerok ya biar sehat kembali, sehat jasmani dan rohani. Apabila pada sakit ya karena kelelahan menghadapi persidangan yang bertubi-tubi ya kan, sampai malam gitu. Bisi ini mah. Secara tadi Hakim aja kan kayak di film-film superhero gitu, datangnya terlambat. Ada orang-orang udah nungguin dari pagi ya kan. Bisi ini mah. Saya siapkan pakai minyak urut Ami. Seperti itu lah. Waduh parah ini guys, JPU-nya sudah pada buta tuli, ya kan? Terus apa gunanya dong video-video yang tersebar tentang si Reza minta bantuan ke pihak Nikita Mirzani agar dia aman, agar produknya itu tuh nggak ketahuan kalau itu overclaim. Terus apa dong? Apa gunanya dong video-video itu ya kan? Kalau JPU-nya tuh masih buta tuli. Makanya kalian ya kan, kalau ada terdakwa nyerahin bukti untuk diputar biar kalian dengar secara seksama, masuk ke telinga, masuk ke hati, disaksikan sama mata gitu loh. Biar nggak kalian merangkumkan sesuatu seperti ini nih, kan lucu. Disuruh buka itu rekaman, alasannya ono lah, inilah itulah, sampai enggak diputar-putar itu rekaman. Bagaimana kalian bisa paham kasusnya? Ya cocok lah
Kata si cici-cici yang pernah speak up, inilah JPU-nya waktu suaminya bermasalah ini ya. Mereka lah dengan JPU yang sama, otomatis juga jalannya sama dan skenarionya pun sama. Pas lah kata cici-cici itu. Ini sudah terbukti banget ini. Padahal rekaman itu loh sudah didengar oleh seluruh nih warga Indonesia ini. Entahkah yang suka sama Niki, entahkah sama yang tidak suka sama Niki, mereka juga sudah mendengar. Lucu kan? Lucu banget ini negara. JPU-nya pura-pura buta tuli, nggak mau melihat, nggak mau mendengar, iya kan? Ujung-ujungnya dia bilang nggak ada si abu-abu, minta tolong ke sini Ki. Lucu. Jaksa menolak pledoi atau pembelaan Nikita Mirzani di sidang replik hari ini pada tanggal 20 Oktober 2025. Seperti biasa, pendukung Nikita Mirzani galau, mingkem, dan para haters Nikita Mirzani yang punya masalah kesehatan mental ya, pasti bersorak ria dengan keduaan literasinya. Tapi tenang, netizen cendol hadir bukan untuk nyinyir, tapi untuk membedah logika dan hukum secara sederhana tapi cerdas. Nah, supaya tidak kelamaan, kita akan ringkas isi replik jaksa hari ini dalam garis besar ya. Jadi jaksa penuntut umum itu menolak seluruh isi pledoi baik dari penasihat hukum maupun dari Nikita Mirzani pribadi ya. Alasannya antara lain adalah dalil-dalil di pledoi dianggap hanya mengulang eksepsi. Kemudian penasihat hukum disebut tidak cermat dan harus belajar lagi. Dan Nikita Mirzani dianggap tidak paham konstruksi hukum. Dari keseluruhan dalil replik JPU ya, ada beberapa poin yang menggelitik dan layak untuk kita soroti. Pertama, jaksa penuntut umum kembali menyinggung percakapan 7 menit antara Mail, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani yang menurut jaksa ya berujung pada kesepakatan untuk menjadikan Reza Gladys sebagai objek mencari keuntungan. Kemudian kedua, jaksa juga menyebut bahwa Reza Gladys sering banget berteleponan dengan Dr. Oki membahas urusan-urusan pribadi hingga bisnis skincare. Dan ada satu momen ketika Dr. Oki diduga menyuruh Reza Gladys menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang saat di mobil dan didengar oleh karyawannya. Dari beberapa poin tadi muncul 3 pertanyaan besar ya. Pertama, apakah benar dalil isi pledoi sudah pernah ada di eksepsi itu cukup kuat untuk menolak keseluruhan pembelaan? Kemudian kedua, apa sih parameter jaksa penuntut umum ya sehingga dapat menyimpulkan percakapan 7 menit itu merupakan kesepakatan untuk melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys? Apakah ada rekaman? Ataukah cuma ilusi hukum dari jaksa penuntut umum? Kemudian ketiga, kalau misalnya percakapan pribadi Reza Gladys dan Dr. Oki memang terjadi di dalam mobil ya, dan karyawannya mendengar gitu ya, apakah Reza Gladys pakai loudspeaker gitu ya di depan karyawannya, atau wajar nggak sih percakapan pribadi di-share ke orang yang notabene bukan keluarga? Pertanyaan ini penting ya sahabat Cendol, karena dalam hukum pidana pembuktian itu harus logis dan konsisten ya, bukan berdasarkan asumsi atau katanya gitu ya. Sidang replik kemarin tuh ya, jaksa menolak semua pledoi terdakwa. Nggak terima ditolak, pihak terdakwa mau suratin Presiden Prabowo. Cenah. Dalam hati gua, ngapain suratin presiden segala, kayak kurang kerjaan aja. Jangan bilang ini demi keadilan, jangan bilang ini kriminalisasi. Jangan. Ya masa di antara banyaknya pihak terdakwa nggak ada satu orang pun yang bisa bedain mana kriminalisasi, mana real kriminal, kan Gilda. Jangan-jangan apa yang diomongin sama jaksa ada benernya, suruh PH-nya belajar lagi, Cena. Terdakwa suka bikin onar di pengadilan itu bukan karena dia tegar, pintar, atau ngerasa di posisi benar. Tapi gara-gara terdakwa nggak bisa buktiin kalau dirinya itu nggak bersalah. Nanti endingnya pas divonis bersalah, terdakwa bakalan bikin seolah-olah vonis ini tuh bukan karena dia bersalah, tapi karena dendam pribadi. Mau sidang terang benderang, mau fakta tak terbantahkan, terdakwa nggak bakalan ngaku salah taruhan.